kalian semua? Baik. Ya. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ibu sebutkan nama dan kalian tunjuk tangan. Baik. Aprilia. Arhandi. Chandra Gunawan. Oh, sakit. Berapa hari, Nak? Sudah 3 hari. Sudah dijenguk belum? 2 hari. Mulai dari hari Rabu sama hari ini. Sudah dijenguk belum? Oh, belum. Nanti kalau misalkan agak lebih lama, ya perwakilan kelas nggak usah rame-rame, nanti merepotkan ya. Diki Permadi. Eka Nurhasita. Irwansyah. Kaila Juwita. Kevin. M. Anugrah Ilahi. Rizky Pratama. Rizky Andriansyah. Miftah. Muhammad Adi. Muhammad Hasan. Muhammad Raka. Nadif Muazzam. Nadia Sri Ananda. Noval. Novita Sari. Putri Ananda. Rafika Oktaviani. Rahmat Gemilang. Rasya Putra. Rizky Janatin. Satria Dwi Saputra. Selina Adaha. Bulan sakit. Oh, sakit juga. Baik. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita senam dulu, ya. Yuk, silakan keluar dari kursi, berdiri. Kursi dorong ke meja biar agak lama. Ikuti gerakannya ya, supaya kita bersemangat. Ya. Maaf ya. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا كان ذلك كي نزداد جمالا جوهرنا هنا
الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما أنا فقناعتي تأتيني لا تأتيني لا 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 نزداد جمالا كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا نوم الناس مثالا نظام لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى من أرضانا لن نسعى لرضاه وأكون أنا ما أهوانا ما رضانا لرضاه سأكون أنا من أرضانا لن نسعى لرضاه وأكون أنا ما أهوانا لن أرضانا لرضاه لا لا نزداد المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا نوم الناس بهذا جمالنا يسمو يتعالى Baik, sudah. Silakan duduk lagi. Kurang ya kursinya ya. Baik, waktu pelajaran yang kemarin kita sudah belajar tentang sistem transportasi. Apa itu sistem transportasi? Ada yang tahu? Maina? Apa itu sistem transportasi? Sistem peredaran darah. Ya, sistem peredaran darah. Sebutkan bagian-bagian dari sistem peredaran darah. 1. Jantung. 2. Pembuluh darah. 3. Darah itu sendiri. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang aktivitas tubuh apakah mempengaruhi irama denyut nadi. Baik, untuk lebih jelasnya silakan kalian perhatikan dulu. Silakan perhatikan cara menghitung denyut nadi. Secara umum, denyut jantung pada orang dewasa yang sehat normal gitu ya, itu adalah 60 sampai 100 kali per menit. Teman-teman semua, denyut nadi ini dapat diukur pada beberapa. Coba. Berapa tadi? 60 sampai 100. Ya, itu denyut nadi waktu istirahat. Ya, nanti kita belajar, kita lakukan aktivitas kira-kira berpengaruh enggak dengan irama denyut nadi. Kita lanjutkan lagi ya. Bagian di tubuh kita seperti di bagian leher ya, atau pergelangan tangan yang paling gampang mengukur
seluruh denyut nadi. Tadi bagaimana caranya? Pertama dengan cara menempelkan 3 jari pada pergelangan tangan, atau di yang lain dengan cara ya menekan bagian pangkal leher kita ini. Nah, nanti kita melakukan penghitungan. Ya, yang pertama kalian hitung denyut nadi pada waktu belum melakukan aktivitas, maksudnya dalam keadaan duduk. Ya, hitung nanti pakai, karena kalian tidak bawa HP ya. Nah, nanti ibu pandu pakai pengaturan waktunya pakai laptop. Diperhatikan dalam 1 menit kamu hitung berapa jumlah denyut nadi kamu masing-masing. Ya. Yang kedua, nanti kamu melakukan aktivitas fisik. Kamu lari-lari di tempat selama berapa lama? 1 menit. Nanti sudah 1 menit kalian hitung kembali. Pengaturan waktunya tetap dipandu dari ibu. Ya. Nah, sekarang kita bentuk kelompok. Ya, coba kira-kira yang menyebabkan kita ada yang mempengaruhi denyut nadi atau denyut nadi kita stabil nggak? Begitulah terus atau bagaimana? Bisa melambat atau lebih cepat atau bagaimana? Begitulah terus denyut nadinya. Ya, berubah. Kira-kira apa penyebabnya? Karena beraktivitas. Terus yang lain? Suhu lingkungan. Terus? Faktor usia. Oh, faktor usia. Baik. Hari ini kita belajar mengenai penghitungan denyut nadi. Tujuannya adalah mengetahui pengaruh aktivitas terhadap irama apa? Irama denyut nadi. Nah, ya, baik. Ibu minta tolong kamu berhitung 1 sampai 5 saja. Mulai dari Rizky 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalau sudah 5, 1 lagi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa? Baik, mulai. Yuk Rizky. 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Nah, baik. Itu adalah angka-angka yang kalian sebutkan, itu adalah nama-nama kelompok. Sekarang silakan bergabung. Yang dapat angka 1 bergabung dengan yang 1, nomor 2 gabung dengan yang angka 2, yang 3 dan seterusnya. Yuk, silakan bergerak. Segera. Cepat. Yuk, ingat yang 1 bergabung ke Rizky, silakan yang 1.
Jadi selama istirahat, kemudian hitung lagi setelah aktivitas. Kemudian jawab pertanyaan, selesai diskusi, silakan presentasi ke depan. Di diskusi ini Ibu harapkan semua terlibat, semua aktif. Jangan mengandalkan 1-2 orang. Paham? Silakan. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Tulis nama anggota kelompoknya. Ya. Semuanya aktif ya. Mungkin yang anggota kelompoknya ada 6 orang, tidak apa-apa, tambahkan siapa bawahnya tuh, ya, tambahkan di bawah apa tabel itu, ditambahkan 1 kolom lagi untuk kawannya yang jumlah kelompoknya ada 6 orang. Apanya? Nambah tabelnya di bawah 1. Oh, mepet ya. Atau ini rata-ratanya saja diikuti. Ya, diganti nama kawan kamu. Bagaimana? Sudah siap? Siap untuk penghitungan denyut nadi? Oke, semua ya. Perhatikan waktu di sini ya. Ibu pandu penghitungan waktunya melalui laptop yang ada di depan. Ya. Kamu tidak usah fokus di sini, kamu fokus di penghitungan. Nanti Ibu bilang stop, selesai menghitung. Paham? Oke. Sudah siap? 1, 2, 3, mulai. Stop. Berapa? Ya, silakan tulis gantian. Berapa hasil penghitungan kamu? Tulis di tabel pengamatan. Namanya belum, nak? Namanya tulis di sini. Di nama sini tulis. Ini yang dihitung. Misalkan siapa? Normal. Berapa denyut nadinya? Paham? Oke. Yang di atas tulis sebagai anggota kelompok, yang di bawah tulis nama dan hasil penghitungan denyut nadinya. Tuh.
Ya, Anda semua yang ya, sudah? Belum? Oke, tunggu. Tidak usah diubah datanya. Kita harus jujur ya. Tulis coret. Ya, dalam penelitian kita jangan mengubah data demi kesenangan, tapi harus jujur. Bagaimana? Mood sudah? Sudah? Satria, bagaimana? Sudah? Sudah. Adli? Sudah? Oke? Kevin? Belum? Sudah? Bisa kita ke kegiatan berikutnya? Putri, sudah? Sudah? Baik. Kita lakukan aktivitas kedua. Siap, lihat ke sini ya. Apa yang dilakukan? Lari di tempat. Nanti lagi ibu sebutkan kalau stop, berhentilah lari-larinya. Kemudian kita ini lakukan penghitungan. Ya. Ya, sudah siap belum? 1, 2, 3. Siap-siap. Stop. Mulai dulu. 1, 2, 3. Hitung denyut nadinya. Satu, dua, stop. Nah, catat lagi.
Kalau masa istirahat itu antara berapa tadi? Kalau masa istirahat denyut nadinya berapa? 60 sampai 100. Itu yang normalnya. Apa? Rata-rata. Sudah semua belum? Bisa cara menghitung rata-rata? Bisa. Ya, perhatikan ibu dulu. Rata-rata denyut nadi yang hasil pengukuran tadi dijumlahkan semuanya. Yang masa istirahat ada berapa? Misalkan yang 5, jumlahkan ke 5-5-nya, kemudian dibagi 5. Yang 6 orang, jumlahkan seluruhnya, kemudian dibagi 6. Itulah namanya rata-rata. Ya. Kalau sudah selesai, silakan jawab pertanyaannya. Yang ada di bawah, sudah. Ya, jawab pertanyaan, jawab. Denyut nadi atau denyut jantung? Sudah selesai menghitung rata-rata? Sudah belum? Kalau tidak ada alat hitung, kamu boleh pakai lembaran belakang ini untuk menghitung, ya. Penjumlahan menurun supaya mudah. Silakan. Ditulis ya. Nah, misalkan 65 ditambah 78, nah ke bawah supaya mudah. Nanti sudah itu dibagi jumlah anggota, jumlah berapa datanya yang ada di sini. Kevin bisa? Ya, jumlahkan nak, jumlahkan. Silakan jawab pertanyaannya. Kalau sudah, kita presentasi ke depan, ya.
Kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh Dr. Ananda. Kami akan membacakan jumlah denyut nadi. Namanya siapa, Nak? Nama pertama Kaila Juita. Kaila. Berapa sebelum aktivitas? 82. Terus setelah aktivitas 118. 118. Lanjut. Yang kedua, Putri Ananda. Sebelum aktivitas 89. 89. Setelah 112. Lanjut. Yang ketiga, Raisya Putri Cahaya. Raisya 87. Terus setelah belakang 117. 117. Lanjut. Muhammad Raka 85. Setelah 120. Lanjut. Muhammad Al-Samudra Ilahi 84. Terus bacakan aja. Setelah 114. 114. Siapa lagi? Sudah 5 ya? Ya. Demikianlah hasil jumlah kita. Bagaimana kelompok lain, ada yang mau tanya? Ya. Saya Bu. Ya, silakan. Setelah mengukur denyut nadi sebelum dan sesudah aktivitas fisik, apa perbedaan yang kamu amati? Apa kira-kira apa? Sebelum dan sesudah aktivitas fisik, apa yang diamati? Terjadi peningkatan nadi. Bagaimana? Ya. Yang lain ada mau tanya? Bagaimana yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Nadri. Tentang nama asli kelompok 4 ini bertanya Ya, silakan. kesimpulan dari hasil pengamatan denyut nadi. Aktivitas mempengaruhi jumlah denyut nadi. Jadi aktivitas itu akan mempengaruhi jumlah denyut nadi. Bagaimana, Adri? Alhamdulillah. Yang lain cukup? Ya, silakan. Mengakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan. Silakan selanjutnya kelompok berikutnya. Siapa? Mari silakan.
Erlangga dari kelompok 4 ingin bertanya hasil rata-rata sebelum beraktivitas dan sesudah aktivitas. Hanya bertanyakan apa? Rata-rata. Oh, rata-ratanya. Rata-ratanya menghitung tadi. Ternyata belum dihitung. Ya nanti menyusul saja lah ya jawabannya. Baik, ada yang lain? Ada PR berarti kelompok 1 ini menghitung rata-rata. Baik, yang lain? Bagaimana kamu bisa menerapkan pengetahuan tentang jenis nadi dan sistem peredaran darah dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan? Nah, kira-kira bagaimana? Dengan aktivitas kita hari ini, dengan mengetahui denyut nadi, apa imbasnya untuk kita dalam menjaga kesehatan? Kira-kira apa? Maksudnya dengan mengetahui denyut nadi kita bisa mendeteksi, mengamati kondisi tubuh kita sehat enggak, gitu. Ya, Ibu bantu jawab. Tadi kan kisaran normalnya berapa? Ingat? 60 sampai 100. Jika terlalu lambat berarti ada sesuatu. Kalau terlalu cepat dari batasan dari kisaran normal itu tadi berarti ada sesuatu. Jadi dari mengetahui denyut nadi kita akan mengetahui bagaimana kondisi tubuh kita. Paham yang lain? Ya lanjut. Ada lagi yang mau tanya? Cukup? Ya baik, silakan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan. Kelompok mana lagi yang mau maju? Oh, panggil dulu. Panggil Satria. Nah, silakan. Iya, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kajian kami akan dibacakan oleh Wali Erlangga. Satu, Siti Fatimah saat istirahat 88, setelah beraktivitas 91, Wahyu Erlangga 62, setelah aktivitas 86. Maaf. Ulang. Siapa yang pertama? Siti Fatimah Siti Fatimah berapa? 88, 88 setelah aktivitas 91, berapa? 91. 91. Ya. Wahyu Erlangga Wahyu 62, 62. setelah aktivitas 86, 86. Muhammad Adli Adli 63, 63. iya, Nah, terus setelah aktivitas 131, 131 31, lanjut. Nadif Muazzam Ya. 67, 67. aktivitas 85, Bu. 85. Lanjut. Miftah Nah, 65, 65. setelah aktivitas 105, 105 lagi. Rapika 76, Bu. 76. Aktivitas 131,
istirahat, dan beraktivitas. Mengapa terjadi perbedaan? Dijelaskan berdasarkan kebutuhan oksigen tubuh. Denyut nadi istirahat lebih kecil dari denyut nadi aktivitas. Faktor lainnya yang mungkin mengaruhi denyut nadi. 1. Berat badan. 2. Suhu lingkungan. 3. Emosi. Kesimpulan, jika sebelum beraktivitas denyut nadi lebih kecil dari sesudah beraktivitas. Yang presentasi dari kami ada yang mau ditanyakan? Dari kelompok 5 ingin bertanya, bagaimana faktor seperti olahraga, stres, atau pola makan dapat mengaruhi kecepatan denyut nadi? Terima kasih telah memberikan kami pertanyaan. Olahraga teratur seperti jogging atau senam dapat meningkatkan efisiensi jantung sehingga denyut nadi saat istirahat menjadi lebih rendah, menunjukkan jantung yang lebih kuat. Namun aktivitas fisik intens dapat meningkatkan denyut nadi sementara. Bagaimana? Ya, jadi olahraga yang teratur ya. Nah, olahraga yang teratur dapat meningkatkan denyut nadi. Ya. Jadi di sini sepertinya kalau atlet ya, atlet itu olahragawan, dia melakukan olahraga secara teratur akan mempengaruhi denyut nadi. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Yang lain ada? Cukup? Cukup. Bukan cukup lah ya. Baik. Berhubung tidak ada lagi yang bertanya. Sekian presentasi dari kami tadi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita siapa lagi yang belum? Yang mau maju? Ya. Adria. Ini kursi itu nggak apa-apa dipakai. Kursi itu nggak apa-apa. Baik, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang akan dibacakan oleh Satria. Satu, ya. Istirahat 85 setelah aktivitas 118. 2. Asmat Mila. Istirahat 90 setelah aktivitas 107. 3. Abimayu. Istirahat 38 setelah aktivitas 47. Satria dulu, Satria dulu. 85 85. Terus yang kedua siapa? Asmat Mila. Gumilang. Oh, Rahmat, sorry. Rahmat. Berapa? 90 90. Setelah aktivitas 107. 107. Abimanyu? Oh, Mayu. Abimayu. Oke, 3. Oh, 83. Oke, 38. 83. Setelah aktivitas 87. 4. Reski Gatama. Reski. Istirahat 85 85. setelah aktivitas 115. 115.
kami akan dibacakan oleh April. Anggota kelompok hafal. Hafal. Hafal 84. Pelan-pelan, 84 setelah aktivitas Setelah aktivitas 100. 100. Baik, lanjut. Siapa? Kevin. 72. 72. Terus 86. 86. Lanjut. Diki Permadi. Diki Permadi. 68. 68. 103. 103. Lanjut. Arhandi. Arhandi. 86. 86. 110. 110. Lanjut. Aprilia. April. 73. Lanjut. 86. 86. Novita. Novita Sari. Siapa? Novita Sari. Novita. Ya. 64. Berapa? 64. 64. 62. Berapa? 62. 62. 64. 6. Oh, baik. Tidak apa-apa. Sudah? Ya. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Kenapa? Sudah pada ngantuk ya? Yuk, kita ini dulu yuk. Kita ice breaking dulu biar agak melek. Ibu ajarkan cara tepuk semangat. Tepuk semangat. Se. Ya. Aha, apa? Berdiri dulu, yuk semua. Ingat, dengar Bapak Ibu ya. Tepuk semangat. Baik, yuk lanjut. Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Rata-rata hasil istirahat denyut nadi setelah aktivitas. Oh, durasi begitu. Oke. Yang lain, pertanyaan yang lain ada? Sudah? Ternyata belum semangat juga. Sudah tepuk masih belum semangat. Ada yang mau tanya belum? Masih ada yang mau ditanyakan? Ya silakan, Andrea. Ya. Perbedaan ini ada antara fungsi istirahat dan aktivitas. Apa perbedaannya? Ya, apa perbedaan dari nadi apa gimana? Sebelum aktivitas dengan setelahnya. Ya, apa perbedaannya? Lebih cepat. Nah, setelah aktivitas denyut nadi lebih cepat ternyata. Bagaimana? Cukup? Yang lain ada mau tanya? Wahyu? Wahyu rata-rata tadi. Lanjut ya. Yang lain?
kita analisis. Untuk sebelum ini biasanya lebih rendah ya. Iya enggak? Dibandingkan setelah. Tapi ada satu yang Novita, ternyata sebelum aktivitas lebih tinggi dibandingkan setelah aktivitas. Tidak apa-apa. Kalau namanya percobaan atau melakukan aktivitas itu harus jujur. Tinggal kita lihat apa penyebabnya seperti itu. Ya? Paham? Paham. Jadi dari sini jelas bahwa aktivitas mempengaruhi denyut nadi. Kira-kira faktor lain apa? Yang lainnya apa? Selain aktivitas apa saja? Usia. Oke, bentar. Yang mempengaruhi faktor ya. Faktor yang mempengaruhi denyut nadi. 1. Usia. Baik, 1 usia, 2 Suhu lingkungan. suhu lingkungan, 3 Berat badan. ya berat badan. Lanjut, Jenis kelamin. jenis kelamin. Lanjut, apa lagi? Emosi ya, emosi boleh. Lagi pola makan atau ya zat makanan yang dimakan ya. Apa bilangnya? Konsumsi makanan. Kalau kita makanannya yang ya itu bisa meningkatkan denyut nadi. Apa lagi? Kondisi kesehatan. Lagi kondisi kesehatan. 8 posisi tubuh. Baik. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi tadi ada yang bertanya, apa kaitannya antara denyut nadi dengan kesehatan? Justru dengan memeriksa, dengan mendeteksi denyut nadi kita bisa tahu jika terlalu cepat itu ada hal yang tidak baik dengan tubuh kita. Pun kalau terlalu lambat juga menandakan tubuh kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, tadi jadi kesimpulannya apa? Kenapa kalau kita beraktivitas bisa mempercepat denyut nadi? Kira-kira kenapa? Kenapa kalau kita beraktivitas kok bisa mempercepat denyut nadi? Kita berolahraga kok mempercepat denyut nadi? Karena tubuh kita memerlukan oksigen berlebih atau lebih banyak. Itulah yang menyebabkan tubuh kita atau denyut nadi kita meningkat. Ya, untuk kalau menurut kalian gimana? Menurut kalian bagaimana dari aktivitas kita? Apa yang kamu dapatkan dari aktivitas kita hari ini? Tentang kebesaran Tuhan. Tidakkah kamu merasakan betapa hebatnya ciptaan Tuhan? Dalam keadaan tidur pun jantung kita tidak berhenti berdetak. Ya, karena ini untuk menjamin kehidupan kita. Nah, dari sini kita sadar betapa besarnya kebesaran Allah. Jadi tidak ada lagi alasan kita untuk tidak patuh kepada Allah, tidak melakukan sholat. Nah, insya Allah dari sini mulai hari ini kita masing-masing memperbaiki diri. Kita harus lebih rajin untuk sholat. Ya, yang semula masih 1 waktu, 2 waktu, kita lengkapi berapa waktu? 5 waktu. Untuk pertemuan berikutnya, nah, tolong kalian pelajari tentang sistem pencernaan, ya, karena kita sedang belajar tentang sistem
sistem tubuh, ya, sistem organ-organ tubuh. Jadi kita sudah belajar tentang sistem pernapasan sudah. Kemudian yang hari ini apa? Tentang sistem peredaran darah. Maka berikutnya sekalian pelajari, cari literaturnya di internet tentang apa tadi? Sistem pencernaan. Baik, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa untuk berdoa. Teman-teman, sebelum akhir pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, ya. Ada yang lupa? Kumpulkan nak laporannya. Ya, silakan. Baik. Ya. Silakan kalian kembali ke kelas kalian. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya.